Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Slide ini menjelaskan tentang Precit, Procit, Planning Model, dan Evaluation. Topik ini berkaitan dengan mata kuliah perencanaan dan evaluasi program kesehatan terintegrasi. Kalau ada pertanyaan atau komentar terkait materi yang dipaparkan, bisa menghubungi email pada slide. Precit Procit sendiri merupakan singkatan dari Predisposing, Reinforcing, Enabling Construct in Educational Ecological Diagnosis and Evaluation. Itu merupakan kepanjangan dari Precit, di mana kerangka Precit sendiri itu digunakan untuk perencanaan. Sementara untuk Procit, singkatan dari Policy, Regulatory, dan Organizational Construct in Educational and Environmental Development. Dan Procit ini digunakan untuk rancangan atau rencana evaluasi. Precit Procit Model atau kerangka kerja Precit Procit disusun sejak tahun 1970 dan mengalami perkembangan di tahun 1991, 95, dan di 2005. Precit Procit sendiri disusun dalam rangka untuk meningkatkan kualitas intervensi dari health education dan health promotion dengan menawarkan praktisi di bidang health promotion suatu proses perencanaan yang sistematis. Precit Procit Model sendiri itu merupakan proses yang dimulai atau didasarkan pada proposisi bahwa perilaku kesehatan itu merupakan hal yang kompleks, multidimensi, dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, di Precit Procit Model itu tidak hanya bicara tentang teori perubahan perilaku saja, tetapi bahwa model atau kerangka kerja ini menunjukkan satu kerja bagaimana melakukan perencanaan dan evaluasi di dalamnya. Pada kerangka Precit Procit sudah disinggung tentang pendekatan sosioekologikal. Pendekatan ini akan lebih detail dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Pada kerangka Precit Procit ini, pendekatan ini menekankan pada bahwa upaya perencanaan, termasuk nanti rencana intervensi yang akan disusun plus evaluasinya, tidak hanya menjadikan individu sebagai sasaran, tetapi juga mesti dilihat level-level di luar individu, yaitu level interpersonal, level organisasional, level community, dan yang tertinggi level society atau government sebagai pengambil kebijakan. Slide ini menunjukkan tahapan pada kerangka kerja Precit Procit. Seperti sudah disinggung di slide awal tadi, bahwa Precit Procit ini meliputi fase perencanaan dan fase evaluasi. Ada 9 tahap atau 9 fase dalam kerangka Precit Procit ini, yang terbagi dalam tahap 1 sampai tahap 5 itu merupakan fase perencanaan atau Precit. Sementara tahap 6 sampai tahap 9 ini merupakan fase evaluasi yang kita sebut sebagai Procit.
Tahapan-tahapan ini menunjukkan bagaimana nanti kita akan mengaplikasikan presit prosit dalam perencanaan program yang akan kita lakukan. Slide ini menunjukkan versi baru dari kerangka presit prosit. Tadi sudah disinggung di depan bahwa dari 9 fase versi lama presit prosit ini akan menjadi 7 fase, di mana 7 fase ini dijelaskan dalam tanda biru itu di slide-nya. Fase 1 atau tahap 1 berupa social assessment ini sama dengan versi sebelumnya. Sementara ini gambar biru itu yang sebelumnya ada fase atau tahap 2 epidemiological assessment dan fase 3 behavioral and environmental assessment. Nah, ini digabung menjadi satu, menjadi tahap 2 sebagai epidemiological assessment, dan ditambahkan ada faktor genetik di situ yang akan diidentifikasi di tahap 2 ini, yang sebelumnya tidak diidentifikasi. Yang lain ada fase tambahan fase 4A di versi baru ini, yaitu dijudul sebagai intervensi alignment, di mana sebelumnya tidak ada karena setelah fase educational and ecological assessment ini dilanjutkan dengan administrative and policy assessment. Tetapi ini ada disisipkan fase 4A sebagai tambahannya, yaitu intervention alignment atau penyusunan intervensi. Nah, kemudian yang berbeda juga di versi baru ini adalah kotak yang semula ini diberi judul sebagai health promotion atau upaya promosi kesehatan, ini diganti menjadi health program atau program kesehatan. Nah, artinya ini bisa dibaca bahwa program kesehatan nantinya tidak hanya melulu terdiri dari edukasional strategis, tetapi diharapkan ada intervensi policy atau kebijakan, ada intervensi regulasi, ada intervensi tentang perorganisasian juga. Nah, yang lain yang juga mengalami pergeseran di versi yang baru ini ada di fase evaluasi atau prositnya, yaitu sebelumnya antara impact evaluasi dan outcome evaluasi disendirikan sebagai fase 8, tetapi di versi baru ini menjadi satu, menjadi fase 7, yaitu impact and outcome evaluation menjadi satu, di mana dia meliputi keseluruhan, nanti akan mengevaluasi capaian di fase 2 sampai dengan fase 1. Slide ini menunjukkan poin penting yang menjadi stressing dari kerangka kerja presit dan tentunya prosit, bahwa tahapan presit itu adalah dalam rangka menyusun nantinya perencanaan dan evaluasi perubahan perilaku. Karena itu di kotak yang paling kanan yang relatif lebih besar dari yang lain, yaitu kotak behavior and lifestyle, itu yang menjadi poin dari identifikasi presit. Ya, di situ ditunjukkan bahwa akan diidentifikasi faktor-faktor determinan perilaku untuk kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program yang kurang lebihnya nanti akan sangat berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi perubahan perilaku. Mengapa perilaku sedemikian pentingnya sehingga harus diintervensi? Slide ini menunjukkan hasil riset dari Guinness, Russo, dan teman-teman yang dipublikasikan di Health Affairs tahun 2002,
yang menunjukkan bahwa angka mortalitas itu disumbang oleh perilaku sebesar 40%. Ya, sementara yang lain-lainnya meliputi ada healthcare, ada environment dan circumstances, serta genetic predisposition. Nah, artinya bahwa perilaku atau faktor perilaku ini memberikan kontribusi yang cukup besar untuk memunculkan atau menimbulkan satu kematian. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam aplikasi kerangka presit-prosit model ini, yaitu yang utama adalah bahwa dalam proses perencanaan presit-prosit ini ditekankan pada prinsip partisipasi. Nah, prinsip partisipasi sendiri dikutip di dalam bukunya Grimketer, Miller dan yang lain, bahwa meningkatkan keaktifan dari anggota ya, serta target audience dalam rangka menentukan apa yang menjadi masalah mereka dan menjadi tujuan mereka untuk kemudian bisa dikembangkan dan diimplementasikan solusi dan alternatif pemecahan masalah. Jadi sekali lagi, partisipasi ini yang mesti mendasari dalam kerangka presit-prosit. Dari sisi praktisnya, partisipasi juga berarti bahwa dalam setiap tahapan kerangka presit-prosit seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ada 9 fase untuk versi yang lama atau 7 fase untuk versi yang baru, itu harus melibatkan sasaran pada setiap tahapan penyusunan programnya, baik itu perencanaannya, implementasinya, dan evaluasinya. Konsep yang lain yang mesti diperhatikan dalam presit-prosit ini adalah bahwa kerangka ini merupakan logic model. Jadi kerangka ini bisa menunjukkan, dalam satu kerangka itu bisa ditunjukkan perencanaan, proses perencanaan, kemudian intervensi atau rencana intervensinya, plus evaluasinya bisa dikerjakan dalam satu kerangka framework. Jadi tidak membutuhkan banyak konsep atau kerangka untuk bisa terjadinya sequential proses atau proses yang berkesinambungan. Poin yang lain untuk aplikasi presit-prosit model ini adalah bahwa dia bersifat fleksibel dan scalable. Artinya bahwa aplikasi presit-prosit ini sudah digunakan secara global. Sudah banyak isu kesehatan yang menggunakan kerangka ini untuk model teorinya. Kemudian aplikasinya bisa untuk level nasional sampai lokal. Nah, ini untuk membuktikan bahwa sudah banyak aplikasi terkait riset dengan menggunakan presit-prosit model. Anda bisa mencari salah satunya di www.lgreen.net. Ya, ini sepertinya punyanya Lawrence Green ini ya. Ada 960 publikasi artikel yang sudah dimasukkan di situ. Yang lain, kerangka ini bisa diaplikasikan pada banyak isu kesehatan ya. Kemudian bisa digunakan berdasarkan, kalau Taylor ini maksudnya pesanan begitu ya. Maksudnya pesanan di sini tidak hanya untuk level individu tapi juga population base. Jadi seperti sudah disinggung di slide sebelumnya ini, bahwa pendekatan sosioekologi itu juga sudah dipakai atau digunakan di kerangka presit-prosit ini.
Nah, yang lain ini juga sudah saya singgung di slide sebelumnya, bahwa ada multiple points of intervention. Jadi intervensi yang akan dipakai ini mestinya bermacam-macam, ya. Jadi tidak hanya intervensi nanti bentuknya pelatihan, ya, atau penyuluhan, ya, atau bikin media saja, tapi tadi bahwa perencanaan program perubahan perilaku yang disusun hendaknya juga memasukkan intervensi di kebijakan, dalam hal pengorganisasiannya juga. Dengan menggunakan versi yang baru dari kerangka Presit-Prosit model, slide ini menunjukkan bagaimana kita membaca kerangka Presit-Prosit ini. Ya, pada dasarnya antara versi baru dengan versi yang lama ini cara membacanya sama, ya. Hanya yang berbeda tadi yang sudah saya tunjukkan di slide sebelumnya, bahwa ada pemampatan atau merge dari beberapa fase atau tahapan dan ada penambahan tahapan. Ya. Dari gambar itu terlihat, dari tulisan yang ungu atau biru itu ya, bahwa cara membaca Presit sebagai fase perencanaan tadi, membacanya atau melakukan aplikasi Presit ini adalah dari kanan ke kiri, jadi sesuai panahnya dan sesuai tahapannya tadi ya. Tahap 1 social assessment, kemudian dilanjutkan dengan tahap 2 epidemiological, behavioral, dan environmental assessment. Tahap 3 edukasional dan ecological assessment, kemudian dilanjut tahap 4A intervention alignment, penyusunan programnya. Kemudian tahap 4B ini masih identifikasi administratif dan policy assessment. Nah, kemudian baru dilanjutkan dengan tahap atau fase Prosit yang berjalan dari kiri ke kanan, tahap 5 sampai tahap 7. Tahap 5 yaitu implementasi, tahap 6 proses evaluation, dan tahap 7 impact and outcome evaluation. Di gambar itu juga ditunjukkan bahwa pada dasarnya Presit Prosit tadi sebagai logic model, nah, itu bisa ditunjukkan bahwa ada proses input, proses output, serta ada short term impact, longer term health outcome, serta short term social impact dan long term social impact. Nah, ini kurang lebihnya dalam rangka menunjukkan bahwa Presit-Prosit tadi sebagai logic model tadi. Jadi dalam satu kerangka itu dilakukan tahapan perencanaannya atau identifikasi, kemudian tahapan rencana intervensi atau penyusunan programnya atau rencana implementasinya, dan sekaligus rencana evaluasinya. Demikian untuk rangkaian PPT yang pertama ini. Seperti yang sudah disinggung di depan, bahwa rangkaian PPT ini dalam rangka memberikan background, dasar, landasan, apa itu Presit-Prosit, mengapa digunakan Presit-Prosit, dan secara garis besar bagaimana Presit-Prosit itu digunakan atau diaplikasikan. Ini referensi yang kurang lebihnya bisa dipakai, tetapi yang lain tidak menutup kemungkinan Anda bisa mencari buku-buku yang lain, dan terutama artikel penelitian ya di banyak jurnal internasional dan nasional.